Yang keberikutnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelebihan Abu Bakar daripada kamu bukanlah karena banyaknya sembahyang dan banyaknya puasa, tetapi kelebihan itu karena suatu rahasia yang terletak di dadanya atau di hatinya. Nah, jadi daripada hadis Rasulullah tadi, kelebihan Abu Bakar, sahabat Nabi ini, Abu Bakar As-Siddiq ini, kelebihannya adalah terletak di dadanya, di dalam hatinya tadi. Karena hati mereka adalah mafi kalbi gairullah. Di hati mereka hanyalah Allah saja, tak ada yang lain daripada selain Allah. Inilah kelebihan daripada Sayyidina Abu Bakar tadi. Nah, kelebihannya adalah letaknya di hatinya, di kalbunya, di mana hati para arif billah, para sahabat Nabi tadi adalah benar-benar hanya Allah saja. Jadi kalau ada kelompok yang menghina para sahabat Nabi, nah tentu janganlah kita mengikuti untuk menghina tadi. Karena para sahabat Nabi tadi langsung dididik oleh para Nabi, langsung dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mendapatkan ilmu langsung daripada Rasulullah. Nah, janganlah kita ikut-ikutan untuk membenci para sahabat tadi. Nah, karena yang kita benci belum tentu hina seperti yang kita hinakan. Bisa yang kita caci atau kita benci tadi lebih baik daripada diri kita, karena mereka begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bukan maksud menghina kelompok atau apa. Jadi kalaunya kita jangan sampai menghina siapapun. Nah, artinya siapapun, bukan hanya sahabat Nabi saja yang kita hormati, semua orang engkau hormati, semua orang engkau muliakan, jangan pilih-pilih. Karena kita tadi sudah tahu dalam ajaran tauhidul apa, tiada yang berbuat kecuali hanyalah perbuatan Allah. Karena namanya hamba hanyalah mazhar, hanyalah sebagai sandaran kenyataan daripada perbuatan Allah. Janganlah engkau membenci sesamamu tadi, atau mengagung-agungkan satu kelompok dengan menghina kelompok yang lain. Jadi kalau hendak memuliakan manusia, kalau hendak menghormati manusia tadi, hormati seluruh manusia. Jangan pilih-pilih, jangan pilih keturunan ini, cuma keturunan saja. Salah satu keturunan yang Anda muliakan, bukan perihal yang demikian di dalam kitab Ma'rifatullah. Maka dari itu muliakanlah semua orang, semua keturunan daripada Bani Adam nih, hormatilah mereka, jangan pilih-pilih. Nah, kadang-kadang zaman sekarang orang pilih-pilih. Kalau tak dicium tangan dia bisa marah. Tak cium tangan marah. Engkau mencium tangan bapak ibumu saja jarang, engkau malah mencium tangan orang lain yang lebih engkau muliakan. Orang tuamu tak pernah engkau hiraukan tadi, jangankan mencium tangannya, ketemu saja jarang. Engkau lebih mengutamakan orang lain. Padahal yang namanya orang tua tadi adalah mereka daripada kekasih-kekasihnya Allah, wali yang tak punya pangkat dan punya nama. Jadi orang tua tadi tak punya pangkat, tak punya nama. Walinya adalah yang tak punya pangkat dan tak punya nama. Nah, jadi wali bagi dirimu yang mustajab doanya adalah dua orang tuamu tadi, bukan orang lain. Ada kita salah, kita lebih memuliakan orang lain, bahkan mencium tangannya, sedangkan orang tua sendiri tak pernah engkau cium tangannya. Bahkan karena ilmumu lebih tinggi daripada orang tuamu, kadang-kadang engkau bisa merendahkan
daripada orang tua. Ini yang pernah terjadi tadi. Nah, kadang-kadang punya ilmu, orang tuanya direndahkan, merasa pendidikannya lebih tinggi, ilmunya lebih utama daripada orang tua tadi. Nah, lebih memuliakan daripada orang lain tadi, atau gurunya dia lebih muliakan. Nah, sementara orang tuanya tak pernah dicium tangannya, ya kabajab. Nah, jadi kalau hendak muliakan orang, pajab muliakan semuanya. Jangan satu-satu, jangan pilih-pilih kelompok ini, kelompok itu. Anda salah. Bertauhidlah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya adalah daripada Allah juga, bukan daripada lainnya. Allah ciptakan seluruh makhluk ini daripada bahan yang sama, bukan daripada bahan yang berbeda-beda, tetapi daripada bahan yang sama. Nah, kita cuma salah kaprah tadi. Nah, jadi Adam itu mulia karena dicipta Allah daripada rupanya, daripada dirinya. Nah, karena kemarin masih ingat, tidak ada bahan lain, tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa bahan dasar daripada pembentukan alam semesta beserta isinya ini. Nah, dari mana? Kalau tidak ada apa-apa, belum ada siapa-siapa, tentu daripada dirinya itu sendiri. Nah, supaya kita lebih sadar bahwa kita harus saling menghargai, harus saling mencintai sesama daripada insan manusia itu sendiri. Jangan pilih-pilih suku, jangan pilih-pilih keturunan, semuanya sama. Engkau berasal daripada Allah, nah, berasal daripada zatnya Allah, dan kembali pun kepada Allah juga, bukan kembali kepada suatu kelompok, bukan kembali kepada suatu golongan, ataupun asalnya dirimu berbeda-beda berlainan. Sesungguhnya dirimu tadi adalah berasal daripada Allah, berasal daripada setetes air mani, yang mana setetes air mani tadi adalah asal muasalnya tentunya daripada Allah juga. Kemudian lagi kita lanjutkan lagi, khusus untuk ini perlu sedikit penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kata rahasia. Kemudian yang kedua, siapa yang dikatakan ahlinya. Jadi yang pertama, apa yang dimaksud dengan makna daripada rahasia. Kemudian yang kedua adalah makna daripada apa yang disebut dengan ahlinya. Yang pertama, rahasia yang dapat dikatakan, ditulis atau dijabarkan. Menurut sepanjang kajian dan pengamatan bahwa rahasia yang dimaksud menyangkut dua perihal. Yang perihal pertama, rahasia yang dapat dikatakan, ditulis, dan dijabarkan. Jadi ada rahasia yang dapat kita katakan, dapat kita tulis, dan dijabarkan. Kemudian yang kedua, ada pula rahasia yang tidak mungkin untuk kita ucapkan, untuk kita tulis, untuk kita jabarkan, untuk kita sampaikan. Menurut istilah, yang dikatakan rahasia adalah sesuatu yang tersembunyi. Nah, jadi mungkin kita bisa pahami, yang namanya rahasia tentu sesuatu yang tersembunyi, yang tidak diketahui. Di dalam bahasa Arab dikatakan sir. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab disebutnya sir, kalau dalam bahasa kita disebut rahasia. Ilmu psikologi disebut dengan ilmu jiwa, atau disebut dengan ilmu kebatinan. Adalah sesuatu ilmu yang membicarakan tentang apa-apa yang tersembunyi pada diri manusia itu sendiri. Jadi istilah ilmu psikologi atau ilmu batin ini adalah perihal ilmu yang membicarakan rahasia-rahasia daripada diri manusia itu sendiri.
Ilmu ini adalah tergolong pada segi yang pertama di atas, yaitu rahasia yang dapat dikatakan, ditulis, atau dijabarkan. Begitu pula tentang ilmu metafisika, ilmu yang mengungkapkan apa-apa yang ada di balik alam nyata ini. Itu pun juga termasuk ilmu yang tersembunyi atau ilmu rahasia. Rahasia pada segi kedua ialah hakikat atau arti yang sebenarnya dari sesuatu yang tersembunyi pada segi yang pertama itu. Misalnya, siapakah yang dapat menunjukkan secara tepat apakah itu rasa? Nah, misalnya kata Tuhan saya di sini ditulis, siapakah yang dapat menunjukkan secara tepat apakah itu rasa? Bisakah kita menunjukkan secara tepat itu rasa? Misalnya rasa manis. Mungkinkah kita dapat membicarakannya lagi? Mungkin kita dapat menulisnya lagi? Mungkinkah kita dapat menjabarkan lagi? Misalnya rasa tadi, rasa manis. Kira-kira bisa ditulis Pak, rasa manis itu gimana? Bisakah kita ungkapkan lagi perihal yang demikian tadi? Rasa tadi, rasa manis. Bisakah kita mengungkapkannya tadi? Nah, kalau gula mungkin kita bisa menceritakan. Gula ini rasanya manis. Kalau nya asin bukan gula, berarti garam. Ya kan bijak. Nah, jadi kalau sudah menyangkut soal rasa, bisakah kita menjelaskan lagi? Bisakah kita menuliskan? Bisakah kita menjabarkan? Nah, karena tasawuf itu, ilmu makrifat itu berhubungan rasamu dengan Tuhanmu tadi. Berhubungan antara dirimu dengan Tuhanmu tadi. Nah, nanti ada penjelasan yang namanya rasa itu adalah jauh atau rasa. Nah, misalnya rasa daripada, engkau nih, misalnya anggaplah dirimu nih es batu. Nah, es batu ini rupanya macam-macam, ada perempuan, ada laki. Ya anggaplah es batu. Dan orang Malaysia bisa ngerti es batu, es blok lah. Nah, es batu. Nah, lalu taruhlah bentuk dan rupanya, ada rupa laki-laki, ada rupa perempuan. Adapun rasa di es batu ini adalah air. Jadi rasa itu diambil daripada bahan dasarnya. Bahan dasar dari es batu adalah air. Jadi rasa yang ada di tubuh es batu tadi mutlak dari ujung rambut sampai ujung kukunya adalah rasa itu daripada air. Kalau rasanya bukan air, itu bukan es batu. Nah, tapi mohon maaf, ini kenapa orang ngasih nama es batu, tidak es air? Nah, dikasih tambah nama es batu. Nah, kalau mungkin orang Inggris bingung, es batu ini apa? Kemudian kita lanjutkan, misalnya siapakah yang dapat menunjukkan secara tepat apakah itu rasa? Tentu semua orang tidak bisa menunjukkan secara tepat apa itu rasa manis tadi. Nah, kalau berbicara sudah manis, gimana Pak Jamin? Bisakah lagi kita berbicara? Tak bisa lagi, keluh lidah kita. Ini yang dinamakan, kata para sufi tadi, para aribillah, keluh lidahmu. Kalau sudah engkau mengenal Allah, keluh lidahmu. Seperti engkau merasakan manisnya gula, tak bisa lagi cerita. Ya rasakan saja. Nah, seperti diri daripada es batu ini tadi, rasanya air seluruh batang tubuh. Ya benar, karena engkau berasal dari air. Maka rasa itu tidak bisa engkau pungkiri. Artinya fitrah daripada diri es batu tadi mutlak rasanya air, bukan rasa yang lain. Nah, rasa air saja. Apapun yang mengalir di dirinya tentu adalah air, kalau bahan dasarnya daripada air. Innalillah, misalnya sesungguhnya diri tadi berasal daripada Allah. Dan ketahuilah asal kejadian diri tadi
Mula-mula yang dijadikan Allah tadi bahan dasarnya tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Lalu Tuhan hendak menciptakan makhluk, hendak mengenal dirinya, lalu diciptanyalah makhluk daripada dirinya itu sendiri. Karena belum ada apa-apa dan belum ada siapa-siapa. Dari mana bahan dasarnya? Nah, kemudian apakah rasa itu seperti atom, seperti molekul? Mungkin pelajaran kita di sekolah di fisika dulu. Kalau pinjamlah, nah, sekolah fisika, ilmu kimia. Nah, tak ingat lagi mungkin pinjam. Sudah kelamaan. Nah, mungkin Pak Masudi masih ingat, ada atom, ada molekul, bagian-bagian terkecil dari sebuah partikel tadi. Ketika atom, molekul tadi, tak ada seorang pun yang sanggup menunjukkan dengan tepat, meskipun zaman kini sudah memiliki kemajuan teknologi yang pesat. Tapi siapakah yang dapat mengingkari adanya rasa? Artinya rasa tadi tidak bisa kita tuliskan seperti rasa manis tadi. Walaupun kemajuan zaman sudah pesat, artinya teknologi berbagai macam tadi, orang bisa bikin nuklir dan lain sebagainya. Tetapi soal rasa ini, manusia tidak bisa mempungkirinya. Artinya rasa ini sudah fitrah, ada di diri tadi. Nah, tidak bisa, walaupun teknologi maju, zaman sekarang tadi manusia bisa bikin nuklir dan lain sebagainya, bom atom dan lain sebagainya tadi, tetaplah tidak bisa mendefinisikan arti rasa dalam keadaan tepat, dalam keadaan sebenarnya. Nah, tentu tidak ada seorang pun yang dapat mengingkari adanya rasa tadi. Kenapakah kita tidak berpikir dari mana rasa ini berasal? Nah, tidak ada seorang pun yang dapat mengingkarinya. Nah, pembicaraan dalam kitab Ad-Darun Nafis adalah pembicaraan hal-hal yang tersembunyi. Pembicaraan sepanjang yang dapat ditulis, dikatakan, atau yang dijabarkan. Namun tetap dalam suatu lingkaran yang dikatakan cuma isyarat dan itibar. Artinya dalam perihal yang dituliskan Tuan Syekh ini hanya berupa kata-kata yang bisa beliau ungkapkan, hanya berupa isyarat itibar yang bisa beliau tuliskan, bukan hal yang tepat. Nah, karena ini soal rasa, karena tidak ada yang tepat. Yang tepat itu misalnya kemarin buah gandaria atau rasa gula. Seorang guru menjelaskan ini begini gula, ini warnanya putih dari tebu misalnya. Nah, dari tebu yang digiling lalu jadilah gula. Kalau cerita proses dari gula, asal kejadian diri daripada gula ini bisa diceritakan. Tetapi sudah menyangkut rasanya, ini susah diungkapkan. Paling-paling cuma berupa itibar, artinya gula tadi manis. Setelah sampai manis, tidak ada lagi cerita selanjutnya. Nah, tentu rasa ini harus kita rasakan. Nah, jadi dari tahu mengenal daripada asal muasal kejadian daripada gula, sudah tahu kita asalnya daripada tebu, diproses, hilang tebunya, yang ada cuma bentuk gula. Tak ada lagi tebunya, yang ada cuma gula. Cuma rasa gula dan tebu tentu tidak berubah, rasanya tetap manis. Walaupun kita makan langsung tebu tadi, tetap rasanya manis. Kecuali yang Anda makan adalah anak kayu, misalnya anak pohon batang singkong, tentu berbeda rasanya dengan gula, dengan batang singkong. Tetapi kalau yang Anda makan daripada tebu dan gula tadi, tentu rasanya tidak akan berubah. Rasanya tetap sama. Walaupun bentuknya berubah dari batang tebu, diproses tadi yang panjang kepada sebuah gula, bentuk dan rupanya berubah. Tetapi soal rasa tetap, dia tidak berubah. Rasanya tetap tidak berubah.
Sampailah Tuhan saya tadi menjabarkan tentang rasa. Nah, tentang menceritakan tentang asal muasal daripada gula, sampai terbentuknya gula. Nyata gula ini nyatanya daripada sang tebu. Jadi gula ini kenyataan daripada sang tebu. Gula bukanlah tebu, tapi gula ini sadar dirinya berasal dari tebu. Nah, mungkin Ibu Ajita ngerti yang namanya tebu. Nah, bisa dipahami? Bisa? Nah, Bisa. nah, Boleh. jadi yang namanya gula tentu bukan tebu. Salah kaprah. Kalau gula kita kan katakan tebu. Ya gula, tebu ya tebu. Tidak mungkin gula menjadi tebu. Kalau tebu mungkin bisa menjadi gula, kalau dia mau diproses tadi, kalau dia mau berproses. Tapi sampai kapanpun si gula tidak akan mungkin pernah menjadi tebu. Nah, karena dia sudah menjadi benda yang nyata. Nah, sudah benda yang nyata, sudah benda yang jadi, tak mungkin lagi dia berubah. Nah, tetapi kalau si tebu tadi, nah bisalah dia menyatakan dirinya menjadi sebuah gula. Kalau gula menyatakan dirinya menjadi tebu, tak bisa, karena dirinya sudah nyata. Nah, sudah tajalli tadi, tajalli itu nampak nyata. Nah, jadi mungkin perihal yang demikian tadi yang tertulis di dalam naskah kitab Ad-Darun Nafis ini, yang dituliskan oleh Tuhan saya tadi cuma berupa itibar dan isyarat. Hal ini juga yang berlaku bagi para arif billah, para sufi-sufi terdahulu. Mereka cuma ungkapan dari dua bibirnya ini yang keluar. Jangan kita ambil perihal yang benar sebelum kita sendiri yang merasakan, karena ini sudah berbicara soal rasa. Kalau berbicara gula ya tahu kita asal kejadian diri. Si gula asalnya daripada tebu, walaupun panjang prosesnya. Nah, jadilah gula. Nah, jadi arba'in jangan lagi kembali kemana-mana. Nah, jangan lagi mau berubah-ubah. Nah, tetaplah menjadi sang gula itu sendiri, karena gula tadi nyata daripada asal kejadian dirinya, sudah nyata. Kalau gula tak ada apa ini tadi, tebu tak ada benda khusus. Kalau gula macam-macam. Nah, gula ini ada yang laki, ada perempuan bentuknya. Mungkin saya ngerti, adakah di Singapura? Mungkin tak ada, cuma di cerita kita ada gula laki, gula perempuan. Nah, dicetak tadi, nah, itu gula aren namanya. Nah, ada yang persegi panjang, ada yang bulat, tuh gula aren. Nah, mungkin di Malaysia ada gula aren. Nah, kalau di sini gula aren tadi, nah, dari enau, nah, itu air nira, nah, diproses, dimasak. Ini tergantung tuangannya. Nah, mau tuangannya panjang kah, mau bulat kah? Ini yang disebut gula laki, gula perempuan. Nah, biasanya orang menyebut gula Jawa atau gula merah. Kalau di sini gula aren, ya sama saja dengan gula tebu, rasanya pun sama, rasanya daripada air aren tadi. Nah, nanti kalau datang ke Banjarmasin, nanti diajak orang Banjarmasin untuk beli gula aren. Apa gula itu? Yang anau itu apa, Pak Haji Aminuddin? Di kandangan itu apa? Hah? Gula abang. Itu yang dijual orang pinggir jalan, yang pian bawah itu, yang ada gasnya. Iya, air nira. Nah, itu manis. Air nira gula kabung. Nah, Sini Pak, sini gula kabung. Iya. Nah, kalau gula nira itu ada istilahnya yang air apa itu biasanya. Itu orang rantau yang tahu tuh. Yang dijual di pinggir jalan tuh enak sekali itu. Daripada air nira biasanya tadi. Laang kata orang Banjar tuh, laang. Tak ngerti kita bahasa Indonesia apa laang itu. Kalau orang Banjar sebutnya air laang. Nah, itu manis. Nah, manis sekali tadi. Nah, nanti kalau orang Malaysia atau nanti bisa orang Banjar tadi. Nah, jadi perihal yang demikian ini sudah menyangkut perihal sudah rasa. Itu bukan lagi kita mengenal diri, tetapi sudah tahu diri itu tadi. Tinggal prosesnya di manakah merasakan semuanya tadi. Nah,
Rasa itu berlaku ketika Anda rasakan. Nah, rasa itu, rasa seperti rasa gula bukanlah perihal untuk kita bicarakan, tetapi untuk kita masukkan ke dalam diri, kita rasakan seluruh batang tubuh, baru kita bisa paham dan mengerti hakikat daripada rasa manis. Sebelum kita merasakan, misalnya anak kecil tadi, dia tak tahu pernah rasa manis, tak tahu rasa gula, dia takut makan. Walaupun kita jelaskan manis, bagaimana rasa manis, dia tak ngerti, karena belum pernah sama sekali merasakan perihal yang manis tadi. Takut dia. Nah, iya bejat, takut. Dibilang ini manis, apa rasa manis, tak tahu dia. Tetapi kalau orang sudah merasa, nah, kalau orang anak muda tadi seperti Ian Kamil misalnya, dia mau kawin lagi karena dia sudah merasakan orang berumah tangga. Tetapi kalau orang belum pernah merasakan berumah tangga, mungkin tak mau kawin, ya kan? Nah, artinya merasakan kebahagiaan berumah tangga tadi. Nah, kata orang Banjar, kalau dari dulu saya tahu gini, mungkin duluan saya daripada bapak, katanya. Ya kebejap, nah sering guyon orang Banjar nih tadi. Artinya kalau tahu menikah ini bahagia senang seperti ini, mendingan dari dulu saya. Artinya kalau nyanu bisa duluan dari bapak, katanya. Nah, ini cuma bercanda tadi, supaya tak ngantuk, supaya tak letih mendengarnya. Nah, namun tetap dalam suatu lingkaran yang dikatakan isyarat dan itibar. Nah, hanya berupa isyarat dan itibar tadi. Lalu bisa kita beri gambaran, tebu atau aren tadi, itu berasal daripada zat Allah tadi. Nah, mohon maaf, Maha Suci Allah dari segala umpama sesuatu. Lalu kita anggaplah gula tadi adalah daripada diri kita. Nah, mungkin perihal demikian tadi. Nah, jadi yang namanya rasa itu, rasa manis, nah, itu cuma berupa itibar dan isyarat saja rasa manis. Untuk sampai ke sananya, Anda harus merasakan sendiri. Rasakan seluruh batang tubuh tadi. Nah, rasakan seluruh batang tubuh. Rasakan dari ujung rambut sampai ujung kuku. Misalnya diri tadi adalah wujud Allah. Dalam sifat 20, diri tadi disebut dengan wujud Allah atau kenyataan Allah. Nah, seperti nyatanya gula, itu nyatanya daripada tebu. Kenyataan, benda jadi, benda nyata. Jangan lagi mencari tebunya. Anda mencari tebunya tak akan ketemu. Yang Anda pikirkan ini adalah makhluk, yang Anda pikirkan ini adalah gula. Nah, setelah mengenal diri Anda tahu berasal daripada nira atau daripada tebu asal diri Anda tadi. Nah, tetapi perlu Anda ketahui, isyarat dan itibar sini rasanya adalah sama. Namun jangan perihal yang demikian Anda sudah membenarkan secara tepat. Artinya rasa yang Anda miliki mutlak itu rasa dari tebu. Cuma ini tak tepat. Nah, karena belum kita resapkan kepada diri. Nah, misalnya tadi, lalu gula tadi masukkan ke mulut, meresap dia seluruh batang tubuh, berasalah dia rasa daripada tebu itu sendiri. Rasa tebu atau rasa gula adalah manis. Jadi rasa manis itu adalah rasa tebu, iya. Rasa gula, iya. Nah, seluruh batang tubuh meresap rasanya tadi. Nah, ini perihal masalah sampai kepada makam rasa tadi. Karena perihal yang disebutkan dalam kitab ini suatu lingkaran yang dikatakan berupa isyarat dan itibar saja, tidak bisa langsung sampai kepada objeknya. Arti soal rasa manis tadi kita sendiri yang menjalani, kita sendiri yang merasakan. Nah, lalu dia meresap seluruh batang tubuh. Rasa manis tadi lalu mendarah daging. Nah, lama-kelamaan setelah dia meresap, mendarah daging,
lalu dia akan terbawa mati. Jadi lama-kelamaan setelah mendarah daging, nanti rasa ini akan terbawa mati. Nah, setelah mati, barulah engkau berjumpa Allah. Hanya orang matilah yang bisa berjumpa Allah. Jadi prosesnya begitu. Nah, jadi selama engkau masih hidup, engkau tak bisa berjumpa Allah. Hanya orang mati saja yang bisa berjumpa Allah tadi. Nah, rasa tadi diresapkan seluruh batang tubuh. Nah, merasa dia. Lama-kelamaan dia akan meresap. Nah, seperti meresapnya air dengan tanah meresap. Tak bisa lagi dipisahkan air dengan tanah tadi. Meresap. Lalu mendarah daging lah tadi. Mendarah daging itu sudah lama-kelamaan darah daging. Kalau penyakit sudah mendarah daging susah dibuang. Kalau masih belum kronis ya bisa disembuhkan. Kalau sudah darah daging nanti akan terbawa mati. Misalnya penyakit tumorkah, kankerkah sudah mendarah daging. Sudah parah, sudah pasti dia akan terbawa mati. Setelah mati, maka engkau berjumpa dengan yang engkau tuju tadi. Nah, jadi pemilik rasa tadi adalah Allah. Jadi Allah memberikan rasa sedih, rasa senang pada diri kita. Jadi jangan heran kalau hidup kita penuh kesedihan, penuh kegembiraan. Hal ini fitrah. Sedih juga daripada Allah, senang juga daripada Allah. Senang juga sebentar, sedih juga sebentar, pasti kita lewati. Laksana cuaca, kadang-kadang cuaca mendung, kadang-kadang cerah. Namun kadang-kadang perihal hidup kita ini seperti terjadi kemarau 1 tahun kalah dapat hujan 1 hari. Tapi perlu kita ketahui, itulah namanya af'al Allah. Itulah sudah menjadi takdir kodrat iradatnya Allah. Qada dan kadarnya Allah yang harus kita ketahui tadi, supaya kita sadar diri semua hanyalah pemberian Allah. Sedih dan senang pasti kita lewati. Sedih dan senang pasti terjadi kepada diri setiap manusia. Hari ini bisa sedih, besok akan senang. Tak selamanya cuaca tadi mendung terus. Begitu juga tak selamanya yang mendung itu akan mengakibatkan hujan. Jadi karena diri ini adalah alam cerminan Tuhan. Masih ingat kemarin diri kita adalah alam cerminan Tuhan. Bukan diri ini Tuhan, bukan alam cerminan. Nah, kenyataan daripada Allah. Jadi diri manusia, diri kita ini alam cerminan Tuhan, kenyataan Allah. Kalau alam cerminan kita mana? Itu layar monitor yang Anda tengok. Itu alam cerminan kita. Kita lihat di cermin itu adalah diri kita, rupanya sama, bentuknya sama. Itu disebut kenyataan diri kita. Ya Pak Din ya, kalau hendak melihat kenyataan diri kita, maka tengok di layar monitor, itu kenyataan diri kita. Apakah kenyataan diri kita itu Pak Din? Pak Din kah yang di layar monitor itu Pak Din ya? Bukan. Bisa dipahami Pak Din? Dari alam cerminan ini kita dapat memandang rupa dan bentuk. Ini misalnya Pak Din, diri kita ini kan kenyataan Allah. Diri kita ini kenyataan Allah. Sedangkan yang di layar monitor itu kenyataan diri kita. Coba Anda bayangkan tadi, yang di layar monitor itu kenyataan diri kita. Sedangkan diri kita ini kenyataan Allah. Bisakah terhubung nanti supaya lebih kita memahami tadi? Supaya kita jangan gagal paham. Diri kita ini kenyataan Allah atau wujudullah. Sedangkan yang di monitor itu adalah kenyataan diri kita atau wujud diri kita. Walaupun dia punya rupa, punya bentuk, punya wajah yang sama, apakah diri kita itu? Tentu 100%
Bagi kita yang tahu dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri, tentu itu bukan diri kita. Nah, kita pegang gini cuma layar datar. Begitu juga wujudullah, kenyataan Allah ini tentu bukan Allah. Cuma kalau hendak melihat kenyataan dirimu, hendak melihat rupamu, bentukmu, lalu engkau tengok di layar monitor, nampak itu kenyataan dirimu. Nah, jadi kenyataan diri tadi. Kalau ini kenyataan daripada Allah. Nah, lalu mana diri kita tadi? Tuh kenyataan diri kita yang dimonitor kan. Nah, lalu mana diri kita? Yang melihat tadi tentu diri kita. Bisakah kita pahami? Tentu yang melihat yang nyata itu adalah diri kita. Nah, kalau ini kembali ke sini, ini wujud Allah, kenyataan Allah. Nah, begitu juga perihal yang demikian. Yang melihat tadi adalah Allah, yang mendengar adalah Allah, yang berkata-kata adalah Allah. Nah, jadi hanya wujud kenyataan. Tapi kalau tak ada kenyataannya tadi, nah bagaimana engkau mengenal Tuhan tadi? Lewat mengenal kenyataan inilah engkau mengenal Tuhanmu, bukan menuhankan ini. Ini yang dinamakan makhluk tadi. Lewat engkau mengenal makhluk ini, engkau mengenal Tuhanmu tadi. Karena Allah dekat dengan dirimu tadi. Nah, kemudian lagi, siapakah yang dikatakan ahli menurut Tuan saya tadi? Banyak yang menyangka dan berpendapat bahwa yang mempelajari tasawuf atau ilmu ketuhanan ini haruslah sudah matang dalam hal-hal syarat, mendalami ilmu fikihnya atau mendalam ilmu pengetahuan fikihnya, harus tahu segala hukum secara terperinci. Katanya, janganlah kita berikan ilmu rahasia ini kepada selain itu. Nah, ada yang berpendapat demikian tadi. Tentu ada katanya harus alim fikih tadi, harus tahu daripada segala ilmu fikih. Nah, harus sudah matang dalam hal-hal syarat. Nah, harus tahu segala hukum-hukum secara terperinci. Ada yang menyatakan demikian. Kemudian akhirnya banyak pengajian dalam hal ini, ilmu ini secara sembunyi-sembunyi diajarkan malah orang yang bukan ahlinya. Nah, jadi kata Tuan Syekh, akhirnya banyak pengajian ini dalam hal ini mengajarkan ilmu ini secara sembunyi-sembunyi. Diajarkan malah orang yang bukan ahlinya. Manusia ingin mencari kepuasan dengan batin dengan mencari ilmu ke arah itu. Akan tetapi bila diberi dengan berbagai macam-macam syarat dan ketentuan yang dirasa sulit untuk dilaksanakan, akhirnya mereka mundur dalam keadaan teratur atau timbul kecenderungan untuk pengisian batin itu dengan cara-cara yang praktis, yang malah timbul hasilnya sebaliknya tidak sesuai dengan ajaran yang benar. Nah, maka kata Tuan Syekh tadi, janganlah mengambil praktis. Jadi menuntut ilmu makrifat tadi tentunya bertahap. Seperti yang dikupas oleh Tuan Syekh tadi, bertahap dari suatu tingkatan tauhid ke tingkatan tauhid lain. Misalnya belajar tauhidul af'al dulu, baru ke tauhidul asma, baru ke tauhidul sifat, baru naik ke tauhidul zat. Nah, perihal yang demikian tadi ada kata Tuan Syekh, lalu mengambil singkat seperti makan Indomie yang instan. Artinya cukup yang lain tadi simpulkan cukup Allah saja yang ada. Nah, tidak menjabarkan yang lainnya, tidak melewati beberapa tahapan-tahapan lain tadi, bahkan ada yang ngaku Tuhan dan lain sebagainya. Nah, karena tidak melewati beberapa tahapan-tahapan tadi, karena hendak praktis, karena hendak cepat.
Maka dari itu janganlah kita hendak-hendak cepat tadi, hendak terburu-buru, tergesa-gesa. Nah, artinya cukuplah bertahap demi satu tahap ke tahap yang lain, agar lebih mantap kita merasakan. Misalnya tauhidul af'al tadi, Anda rasakan dulu manisnya tauhidul af'al. Tiada yang berbuat kecuali hanyalah perbuatan Allah. Anda pandang pada diri ini tadi, ataupun kita pandang kepada orang lain, lalu kita rasakan pada diri kita nih manisnya, manis atau pahitnya kita rasakan tadi. Kadang-kadang orang mencela kita, kadang-kadang orang menghina kita. Nah, jangan kita pandang segala sifat, segala af'al perbuatannya kepada kita. Benar-benarkah kita tadi istiqomah tadi? Nah, benar-benarkah kita merasakan? Karena yang namanya rasa sedih senang tadi kan sudah tahu semuanya daripada Allah. Jadi datangnya berbagai macam. Jadi godaan rayuan itu